Baik, selamat siang Ibu Teresia Sumartini. Ya, selamat siang Mas Kevin. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjalankan wawancara bersama saya untuk siang pada kesempatan ini. Nanti hasil dari wawancara ini akan saya gunakan sebagai data penelitian untuk bagaimana mitra UKM itu menggunakan strategi yang ada untuk menjalani ekspor ke luar daerah istimewa Yogyakarta. Okay. Untuk durasi sendiri wawancara ini akan memakan sekitar 10 sampai 30 menit atau lebih, bisa tergantung dari bagaimana cara wawancara ini akan berjalan. Okay. Baik. Sebelumnya mungkin langsung saya mulai aja. Bagaimana sih potensi dan perkembangan ekspor daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri? Oke. Kita bicara 5 tahun ya. Jadi dari tahun 2015 sampai 2020 ekspor DIY ini memang mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2020 ketika masa pandemi, ini di luar dugaan kita, di luar ekspektasi, dan ini memang luar biasa menurut kami karena kita ekspor itu ada peningkatan sekitar 12%. Jadi dari tahun 2019 itu sekitar 370 juta US dollar meningkat menjadi 417 juta US dollar. Peningkatan itu memang rata-rata di setiap tahunnya berada pada komoditi pakaian jadi tekstil. Kenapa pakaian jadi tekstil ini cukup mendominasi ekspor? Karena memang di DIY ini ada beberapa perusahaan besar, pabrik ya istilahnya, terkait penghasil produk-produk pakaian jadi tekstil. Ada seperti Mataram Tunggal Garment, ada perusahaan namanya Amea, ada perusahaan Anggun Kreasi Garment, ada perusahaan busana remaja yang bergerak di pakaian dalam, itu lebih dari 30 negara kayaknya ekspornya. Nah, dari perusahaan-perusahaan tersebut rata-rata SDM-nya memang cukup banyak, sehingga memang potensi ekspornya juga cukup luar biasa. Nah, setelah pakaian jadi tekstil, ekspor DIY ini di komoditi mebel kayu. Kalau untuk mebel kayu sendiri, sebetulnya memang pemain-pemain atau pelaku usaha di DIY ini cukup banyak. Ada beberapa asosiasi yang menaungi pelaku-pelaku usaha ini karena banyaknya pelaku usaha yang bergerak di mebel kayu, sehingga mebel kayu ini berada di urutan posisi kedua. Setelah mebel kayu, kita berada di sarung tangan kulit. Rata-rata memang untuk sarung tangan kulit ini kita perusahaan DMA ya, sarung tangan kulit. Dan di urutan keempat kita ada di minyak atsiri. Minyak atsiri ini yang paling terkenal, kita perusahaan namanya Indaroma, itu memang cukup besar potensi ekspornya. Terus setelah minyak atsiri diikuti oleh berbagai aneka kerajinan. Aneka kerajinan terutama handicraft ini memang menjadi potensi unggulan dari teman-teman pelaku usaha DIY. Kita ketahui bahwa teman-teman DIY ini, teman-teman pelaku pelaku usaha handicraft ini kan, kita ini kreatif ya memang jadi andalan kita. Nah, makanya kerajinan dari berbagai produk, entah kerajinan kayu, kerajinan rotan, anyaman, kerajinan batu dan sebagainya, itu menjadi andalan kita. Nah, kita ekspor ada di sekitar 111 negara tujuan dan memiliki sekitar 95 komoditi. Seperti itu Mas Kevin. Baik. Lanjut ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya apa saja komoditinya, terutama kita ada keunggulan di bahan tekstil ya.
Lalu dari tujuan negara tersendiri, tujuan negara ekspor DIY itu secara rata-rata memiliki tujuan kemana? Kalau untuk produk-produk dari DIY sebagian besar memang ke Amerika, karena Amerika itu memang sangat membuka peluang untuk produk-produk dari DIY. Hampir semua produk DIY itu ke Amerika, walaupun di negara lain juga banyak juga ya. Kita kan ada 111 tujuan negara, tetapi prioritas atau tujuan utamanya di negara Amerika. Berikutnya ada negara Jerman. Jerman itu juga cukup banyak. Terus ada negara Jepang, Korea, China. Itu negara-negara prioritas tujuan ekspor komoditi DIY. Tetapi saat ini sudah mulai mau meningkat ke negara yang lain, seperti Australia itu sekarang juga dijadikan tujuan negara ekspor yang cukup potensial, mengingat sudah ada perkembangan perjanjian ECPA ya, antara Indonesia dengan Australia, dan itu sangat membuka peluang benar untuk pelaku usaha, sehingga kita kayaknya ekspor ke Australia ini semakin meningkat juga. Lalu dari tadi pemaparan tadi, apakah ada permasalahan dalam pengiriman ekspor untuk saat ini? Oh, kendala pengiriman barang ya. Sebetulnya terkait ekspor, pada dasarnya yang namanya usaha itu kan pasti akan mengalami permasalahan ya. Banyak sekali permasalahan ekspor. Ada pembiayaan, ada bahan baku, ada SDM, ada banyak banget. Tetapi biasanya pelaku usaha ini masih bisa kalau hal-hal semacam itu masih bisa ikut menangani ya, istilahnya bisa menyelesaikan dengan baik. Cuman saat ini setelah mulai masa pandemi ini, ketika permintaan dari luar negara tujuan ini semakin banyak, kita itu malah kendalanya di pengiriman barang. Jadi saat ini memang tidak mudah untuk mendapatkan kontainer atau kapal. Akibatnya karena ketersediaan sarpras atau sarana pengiriman barang ini, harga juga menjadi mahal. Bahkan menurut beberapa pelaku usaha, kenaikan itu tidak hanya 3 atau 4 kali lipatnya, bahkan sampai 10 kali lipatnya harganya. Sehingga ini yang kadangkala menghambat ekspor. Karena apa? Sebetulnya permintaan ini sangat banyak. Jadi negara-negara luar itu meminta barangnya kita banyak. Di sini pun kita produksinya juga banyak, karena ya berdasarkan permintaan tadi ya, karena permintaan banyak, kita produksinya banyak. Akibatnya banyak nih teman-teman yang sudah berproduksi ini belum sempat terkirimkan barangnya, sehingga gudangnya menjadi penuh. Nah, ini timbul masalah baru. Tetapi sebetulnya masalah ini tidak hanya dialami Indonesia, karena ini bukan hanya permasalahan nasional, apalagi permasalahan daerah, bukan. Ini permasalahan internasional, terjadi di hampir semua negara. Nah, kita tidak bisa menyelesaikan ini sendiri, karena sudah termasuk faktor eksternal ya. Dan di Sperindak sendiri kami sudah mulai merapatkan, mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat pun juga tidak berdiam diri, jadi banyak hal yang sudah dilakukan. Dan ya sedikit-sedikit memang bisa tertanggulangi ya. Cuman mungkin untuk setahun 2 tahun ke depan, misal pun masalah terkait pengiriman barang ini sudah terselesaikan, tapi mungkin harga pengiriman barang juga tidak serta-merta bisa menurun juga. Jadi ini sudah kita warning ke teman-teman pelaku usaha, tapi kenyataannya juga ekspornya tetap meningkat ya. Ini di 2021 aja kita lihat datanya, kok ekspornya tetap baik. Karena memang koordinasi antara pelaku usaha dengan importernya juga cukup baik. Jadi mungkin importernya juga membantu ikut
mencarikan Solusi. solusi atau mencarikan kontainernya atau kapalnya seperti itu. Baik, mungkin dari itu tadi sudah untuk secara umum lah ya, kita dapat gambaran untuk ekspor di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan strategi kemitraan UKM? Oh, jadi gini, strategi kemitraan UKM itu adalah cara-cara atau pola-pola yang dibangun yang memang diamanatkan oleh undang-undang sebetulnya. Sebetulnya kemitraan ini sudah diamanatkan oleh undang-undang sejak tahun 2008. Jadi undang-undang nomor 20 tahun 2008 itu mengamanatkan sebaiknya UKM itu kalau mau menjadi besar bermitra dengan pelaku usaha besar. Dan sekarang saat ini ditindaklanjuti dengan Perpres nomor 10 tahun 2021 terkait kemitraan ini. Nah, di sini memang pemerintah harus punya andil berat, harus sebetulnya, karena kemitraan ini memang sebetulnya sudah bisa jalan sendiri ya, karena istilahnya kebutuhan dari masing-masing pelaku usaha itu saling mencari sendiri. Tetapi sebetulnya menurut saya harus ada sistem yang dibangun dengan lebih baik lagi, sehingga kegiatan kemitraan ini benar-benar terjalin dengan baik. Yang namanya mitra itu apa sih? Mitra itu kan teman ya, rekan, yang artinya sepadan, harus saling menguntungkan. Harus saling menguntungkan itu menguntungkan di kedua belah pihak, baik dari sisi pelaku usahanya, pelaku yang usaha besar, ataupun dari sisi UKM-nya. Jadi tidak bisa keuntungannya itu hanya salah satu di UKM-nya saja atau di pelaku usaha besarnya saja, tetapi harus keduanya. Nah, karena masing-masing kan mempunyai sumber daya. Nah, untuk bermitra ini memang sebenarnya saat ini sudah banyak dilakukan, cuman memang dari pemerintah atau instansi termasuk Disperindak, kami memang tidak punya data yang valid terkait seberapa besar sih tingkat kemitraan yang sudah dijalin antara UKM dengan pengusaha besar, sejauh mana, terus bagaimana mereka melakukan, apakah ada kerugian di salah satu sisinya, bagaimana pendampingannya terhadap kegiatan kemitraan selama ini, evaluasinya seperti apa. Itu memang terus terang kami masih kurang melakukan hal-hal tersebut. Untuk itu kayaknya ini baru mulai dibangun lagi ya, bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi kemitraan ini menjadi lebih baik. Karena selama ini kami dari dinas benar melakukan kemitraan pelaku usaha kecil dengan perusahaan besar, tetapi kadangkala yang namanya kemitraan itu karena difasilitasi itu kesannya itu malah kayak dijodohkan gitu ya. Biasanya hal-hal yang dijodohkan secara instan ini tidak berjalan dengan mulus, kadangkala seperti ya orang menikah kalau dijodohkan kan belum tentu, memang ada yang pas ketemu yang baik ya. Tapi kalau pas dijodohkan tapi dua-duanya nggak cinta kan akhirnya bubar juga. Nah, ini sebetulnya kita selaku pemerintah ini memang menjodohkannya itu sebetulnya tidak langsung mempertemukan, tapi memang dengan sistem yang baik, diawali dengan database yang baik, database dari pelaku usaha besarnya, jadi tahu kebutuhan apa dia yang diinginkan supaya bisa bermitra dengan UKM. UKM sendiri juga harus kita dapat database yang bagus, kapasitas produksinya dia seperti apa, komoditinya dia apa, sehingga ketika sudah ada sistem untuk mematchingkan mereka itu benar-benar karena keinginan keduanya, bukan karena yang menjodohkan pemerintah. Paham ya maksud saya? Nah, itu yang nanti memang harus dibangun sistem yang dimana sistem itu secara terbuka bisa menjadi jembatan bagi UKM maupun pelaku usaha besar bertemu di sana. Sebetulnya pola kemitraan sendiri menurut saya
banyak banget ya, ada berapa ya, mungkin 10 sekitar pola kemitraan yang dibangun. Jadi apapun bisa dijadikan jalinan kemitraan, bisa dalam bentuk inti plasma, bisa dalam bentuk perdagangan besar, bisa dalam bentuk waralaba, macam-macam jenis-jenis kemitraan. Kalau saya melihat saat ini itu kemitraan yang dilakukan pelaku usaha, kalau saya karena bidang saya di ekspor impor ya, yang saya lihat kan tentunya pelaku usaha ekspor. Nah, kalau untuk pelaku usaha ekspor sih saya melihatnya kemitraan yang sering dibangun itu terkait perdagangan secara umum. Jadi saya namakan, kalau bahasa saya trader itu adalah orang yang pinter marketing tapi tidak punya barang. Jadi dia menjalankan pemasaran bagi pengrajin yang bisanya membuat barang tapi tidak bisa menjual. Nah, di situ terjalin kemitraan. Jadi terjalin barang-barangnya dari pengrajin dijualkan oleh trader ke luar negeri, itu namanya kemitraan dalam bentuk perdagangan. Terus ada juga kemitraan dalam bentuk subkon kalau di eksportir. Jadi misalnya saya eksportir ya, saya bisanya produksi, saya punya karyawan tapi hanya bisa memproduksi 100 buah produk, padahal saya harus dimintai pesanan 1000. Lah 900 dari mana? 900 saya carikan ke UKM. Jadi saya tawarkan, kamu mau nggak membuatkan barang yang seperti saya buat ini, sekitar kamu 200 sampai mencapai 1000 buah, itu namanya subkon. Ada yang inti plasma juga ada, misalnya sampai jadi semua bahan baku, desain dan apapun dibelikan oleh pelaku usaha besarnya, terus langsung dikasihkan ke UKM-nya. Ini barangnya ini bahan bakunya, kamu nanti tinggal bikin seperti ini, saya latih, kamu yang bikin, kayak gitu. Itu juga ada. Jadi sebetulnya udah ada banyak kemitraan yang sudah dilakukan, tapi memang itu sudah berjalan sendiri pelaku usaha karena kebutuhan mereka. Sedangkan yang harus kita dorong ini yang kalau menurut saya sistem yang harus dibangun menjadi lebih baik lagi. Baik, tadi kan sudah dijelaskan juga ya kondisi dari kemitraan itu bagaimana untuk saat ini. Lalu dari tujuan dan manfaatnya sendiri itu bagaimana? Ya, tujuan dan manfaatnya itu sebetulnya ya manfaat bagi keduanya, manfaat ya bagi ketiganya malah. Ketiga itu termasuk pemerintah. Nah, manfaat pertama untuk UKM, tentunya dengan dia bermitra ke perusahaan besar, dia ikut menjadi besar, kapasitasnya menjadi besar, kualitasnya menjadi lebih baik. Karena ketika dia bermitra dengan eksportir misalnya, otomatis dia dituntut untuk membuat produk yang lebih banyak, dituntut membuat produk yang lebih bagus. Jadi pasti ada QC, quality control dari perusahaan yang mengorder dia. Nah, ini tentunya membuat kapasitas dan kualitasnya menjadi lebih bagus dan lebih banyak. Nah, efeknya apa? Tentunya dia menjadi sebuah pelaku usaha yang naik kelas, yang lebih besar lagi, penghasilannya lebih banyak. Itu harapannya dengan kemitraan. Begitu juga dengan pelaku usaha besarnya. Tentunya dia akan mendapat keuntungan juga ketika dia bermitra dengan UKM. Karena kadang-kala begini Mas, ketika sebuah perusahaan dia membuat hanya produksi dari hulu sampai hilirnya itu dikerjakan oleh perusahaan sendiri. Jika dibandingkan ketika dia membuat atau berproduksi yang dikerjasamakan dengan orang lain, pasti biaya produksi yang dikeluarkan akan lebih banyak ketika dia dari hulu sampai hilir itu dibuat sendiri. Ya, sehingga beban-beban biaya produksi ini dia bisa bagi ketika dia bisa bermitra dengan orang lain. Nah, ini artinya dua orang sudah teruntungkan ya.
Kalau dari pemerintah sendiri, sebenarnya kan kita punya target-target ya, target ekspor harus meningkat, target perekonomian daerah harus meningkat. Nah itu ketika situasi kondisi perekonomian menjadi lebih baik, ekspor meningkat, penghasilan masyarakat meningkat, nah berarti kan target pemerintah juga tercapai. Jadi ada 3 entitas yang diuntungkan. Yang terlibat. 3 entitas yang diuntungkan gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke teknisnya sih. Apa saja sih kendala bagi UKM atau IKM DIY dalam melakukan ekspor itu sendiri? Kalau kembali ke ekspor lagi ya berarti, kalau kendalanya itu banyak ya. Kendala utama itu adalah kalau untuk UKM, khusus untuk UKM itu lebih ke bagaimana dia bisa mencapai kapasitas atau kuantitas barang sesuai yang diinginkan buyer. Artinya di situ harus berbunyi ada sentuhan teknologi. Nah, kadang-kala ini yang masih menjadi PR bagi UKM karena UKM itu masih banyak yang manual kayak gitu ya. Jadi sentuhan teknologinya kurang. Nah, ini sebetulnya peran semua pihak nih Mas, nggak hanya peran pemerintah. Termasuk peran dari perguruan tinggi nih, seperti Mas Kevin ini sebetulnya perannya juga harus ikut berperan nih dalam peningkatan UKM, peningkatan teknologi, bagaimana meningkatkan kapasitas, bagaimana meningkatkan kualitas, desain, kemasan, seperti itu, inovasi. Nah, yang paling penting inovasi. UKM ini masih perlu didorong sentuhan-sentuhan dari banyak pihak terkait inovasi, karena yang namanya UKM tidak mungkin dia melakukan semuanya sendirian. Misalnya saya suruh mikir ya desain produksi, saya mikir bagaimana cara cari bahan baku, saya harus mikir bagaimana pembiayaannya, harus mikir nanti akses pasarnya seperti apa. Menurut saya nggak akan mampu. Dia pasti untuk berjalan ke atas itu tertatih-tatih, terlalu lama seperti itu. Nah ini dibutuhkan teamwork yang baik. Jadi satu UKM itu dia juga harus punya teamwork yang banyak, di mana semua orang bisa support dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi tadi kuantitas dan kualitas ya. Kalau sekarang dari sisi pembiayaan terus terang UKM itu memang tidak mudah, karena untuk tidak semua UKM juga punya sesuatu yang bisa dijaminkan untuk pembiayaan seperti itu. Walaupun sebetulnya banyak juga sih fasilitas-fasilitas dari pemerintah untuk pembiayaan, cuman kadang-kala UKM sendiri juga belum berani mengambil misalnya kayak pinjaman terus diputarkan untuk usaha, itu masih belum berani. Mungkin unsur budaya juga ya kalau menurut saya. Jadi belum seperti kayak orang China ya. Mereka berani untuk melakukan peminjaman, terus tapi juga harus dipacu supaya produksinya lebih baik kayak gitu. Belum sampai ke sana. Termasuk akses pasar luar negerinya. Akses pasar luar negeri ini walaupun kita sudah memfasilitasi banyak hal baik secara online maupun offline, tetapi kemampuan digital dari masyarakat juga belum semuanya merata di DIY ini. Ya, ini memang PR kita bersama untuk mendorong UKM ini melek digital, benar-benar karena semua informasi kan sekarang semuanya serba digital. IT ya. Nah, ini yang kadang-kala menjadi PR bersama. Jadi bagaimana kalau saya pribadi sih yang namanya digital itu identik dengan kaum muda, anak milenial, anak zaman sekarang. Mereka tidak usah diajari aja mesti pinter ya. Nah, ini ya bagaimana mengkolaborasikan anak-anak milenial ini dengan pelaku-pelaku usaha. Ini kayaknya harus jadi PR bersama juga ini. Itu kalau saya catatannya minimal itu, kalau sudah terpecahkan dari sisi kuantitas, kualitas, akses pasar, nah ini kayaknya semuanya berjalan mulus nanti. Gitu.
Baik, lalu dari Disperindak DIY sendiri itu bagaimana menanggulangi kendala yang tadi sudah disebutkan dari 3 poin itu? Ya, kalau Disperindak selaku dinas tentu saja kami berada di rel sesuai aturan, itu sesuai dengan tugas dan fungsinya dinas ya. Karena dinas ini terdiri dari berbagai macam bidang, baik bidang industri maupun perdagangan. Baik perdagangannya ada perdagangan dalam negeri, ada perdagangan luar negeri, ada balai kekayaan intelektual, ada balai teknologi tepat guna. Ya, kita menjalani tugas kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing yang nanti sebetulnya tujuannya mengerucut untuk bagaimana meningkatkan UKM ini menjadi naik kelas, bagaimana meningkatkan UKM ini bisa masuk ke pasar global. Nah, ya tentunya banyak kendala, tapi pasti kita bisa menghadapi bersama, gitu. Baik. Mungkin tadi pertanyaan tadi itu juga menandakan untuk berakhirnya interview pada siang ini. Terima kasih kepada Ibu Teresia sudah meluangkan waktunya. Mungkin cukupkan. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.